saya usul begini Pak Febri, kan sawit tadi sudah, misalnya ditanami sawit, biarkan dia satu musim, setelah itu dia wajib menanam kembali hutan yang dulu digundulinya itu. Jadi kalau negara lagi nanti yang nanam hutannya. Oke Mas Bro, dengar ini rapat dengar pendapat dengan Jampidum Jaksa Tindak Pidana Umum di Jakarta dengan Satgas PKH beserta dengan Komisi 3 membahas nasib petani kelapa sawit di hutan kawasan yang harus menanam kembali hutan itu kepada masyarakat yang sudah menanam kelapa sawit. Simak ini. Satgas Sawit 2025 khususnya PKH yang penertiban kawasan hutan ya. Sampai bulan Maret catatan saya ini telah berhasil diselamatkan 1.001.674 hektar. Lalu kalau dia punya 100 hektar misalnya ya, 20 hektar yang melewati batasan yang tidak sah. Lalu itu saja yang diambil oleh negara, sisanya tidak. Oke. Kan tidak mudah mengelola sawit. Apakah ada pikiran dari negara? Setelah diambil, dicatatkan, oke, panggil dia, kau ini baik, kembalikan ke dia, bayar pada negara sekian, dan seterusnya. Karena sawit nggak bisa kita berulang berhenti dulu kau berbuah ya, ini lagi sengketa ini, nggak bisa. Sekarang yang terasa apa manfaatnya Satgas PKH, Pak Inca dari Sumut, kejaksaan itu bahwa teman-teman TNI Polri berkali-kali dipukul mundur karena diadu di masyarakat di register 40. 18 tahun negara tidak bisa menguasai, putusan pengadilan sudah ada. Nah karena Satgas PKH inilah, saya minta bantuan Kabar Reskrim, minta bantuan Kasum, sehingga bisa kita kuasai luasnya 47.000. Pak Febri, nah apakah Pak Febri, ini izin sebentar, pimpinan. Oke kawan-kawan, ketemu kembali di channel Sang Pemandu. Hari ini bahasan kita sangat panas, yaitu nasib petani sawit di hutan kawasan, hutan produksi, hutan lindung di seluruh Indonesia, termasuk di provinsi saya, Provinsi Jambi. Hasil rapat dengar pendapat yang baru kita dengar dari Komisi 3 DPR RI, seluruh gabungan rapat dengar pendapat dengan Jaksa Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum RI di Jakarta. Kita sudah mendengar hasil-hasil rapat dengar pendapat mereka, sepertinya semua instansi berkumpul di situ, bahwa dari Komisi 3 DPR RI, Dr. Hinca Panjaitan, kalau kita nggak salah, mengusulkan bahwa setelah semusim kesempatan diberikan kepada petani sawit, setelah itu maka masyarakat yang menanam kelapa sawit di hutan kawasan disuruh menanam kembali hutan yang sudah ditanamnya kelapa sawit itu, yang sudah dirambah katanya. Disuruh masyarakat itu kembali yang menanaminya kembali dengan pohon-pohon hutan, mereboisasinya kembali, menanamnya kembali menjadi hutan-hutan alami itu. Rapat dengan pendapat kita dengar dari Dr. Hinca Panjaitan. Baru kita dengar rapat pendengar pendapat dengan Jampidum, Jaksa Muda Tindak Pidana Umum itu, dan seluruh instansi. Kalau rapat dengar pendapat itu biasanya Mas Bro itu kumpul semua dari berbagai elemen, Komisi 3, Jaksa Muda Tindak Pidana Umum ini dengan Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI ya. Ini kita baru dengar rapat dengar pendapatnya ini. Komisi 3 mengusulkan bahwa masyarakat harus menanam kembali hutan yang sudah digundulnya itu. Kalau seandainya pakai uang negara akan habis lagi, kata beliau. Oke, ini bahasan kita kali ini. Jadi Satgas PKH sudah turun, dan berapa poin lagi, yaitu sudah ada 1 juta lahan yang sudah disita oleh negara, dikembalikan kepada negara, dan untuk dikembalikan ke kawasan hutan untuk binatang-binatang seperti gajah, harimau, dan ada berapa kita lihat sudah diterjunkan harimau kembali di hutan-hutan kawasan itu. Jadi masyarakat yang petani-petani yang di hutan kawasan harap siap-siap keluar dari sana atau gimana ya. Kalau
seandainya mungkin salah satu jalannya kalau mungkin cuma 5 hektar penduduk lokal mungkin itu masih dipertimbangkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan itu. Tapi kalau sudah di atas 5 hektar, 10 hektar, 15, 100 bahkan mungkin ratusan hektar itu udah gak ada toleransi dari pemerintah. Ada beberapa masyarakat kawan-kawan yang mengupayakan HKM hutan kemasyarakatan juga nggak bisa. Hutan kemasyarakatan itu prosedurnya adalah hutan itu tidak boleh ditanami kelapa sawit. Hutan kawasan itu tetap harus ditanami dengan tanaman hutan seperti durian, mangga, tanaman keras. Itu yang boleh ditanam. Atau tanaman keras lainnya hutan, bukan kelapa sawit. Kalau mereka berupaya, kadang-kadang saya lihat berapa orang teman-teman berusaha untuk berusaha dengan memasukkan hutan kawasan menjadi hutan, memasukkan hutan kawasan menjadi hutan hutan kemasyarakatan dengan perhutanan sosial, ada undang-undangnya kan, kehutanan. Tapi tetap tidak boleh hutan kemasyarakatan itu hanya boleh menanam tanaman hutan seperti durian, mangga, mungkin jengkol. Itu yang boleh, tidak boleh menanam kelapa sawit, Mas Bro. Oke, dan selanjutnya ada lagi teman-teman merapat ke asosiasi petani kelapa sawit perusahaan inti rakyat. Kalau menurut aku itu juga mungkin sulit juga ya, karena asosiasi petani kelapa sawit perusahaan inti rakyat itu hutannya juga harus hutan, tidak boleh hutan kawasan, karena dia bermitra dengan PTPN ya kan. PTPN sebagai perusahaan inti dan masyarakat sebagai plasma, tapi hutannya harus tidak boleh juga di hutan kawasan. Saya lihatnya seperti itu. Di tempat saya itu ada berita saya baca mereka merapat ke asosiasi petani kelapa sawit perusahaan inti rakyat supaya lepas dari jeratan Satgas PKH. Ya boleh-boleh saja. Mungkin itu kan satu usaha dari mereka supaya mereka lepas. Ya silakan saja, kalau menurut aku itu agak sulit ya, karena asal dari penghasilan plasma kelapa sawit itu kan dari hutan kawasan atau hutan produksi atau apa. Dia harus hutan yang bebas, di hutan rakyat, hutan desa atau tanah pribadi. Ya itu kalau pendapat dari saya kawan-kawan ya. Semoga video ini bermanfaat. Kita lihat kelanjutan dari rapat dengar pendapat dari Komisi 3 ini, Mas Bro. Tunggu sebentar. Terima kasih yang sudah support channel ini. Dan silakan komen di bawah biar ada masukan kalau bisa kita bahas nanti di video berikutnya.